perjalanan ini, kita akan menjelajahi sebuah desa yang menyimpan kisah-kisah unik dan warisan yang tak bernilai harganya. Sambutlah dunia yang kaya dengan tradisi dan kearifan lokal. Mari kita mulai dengan memahami asal-usul yang mendalam suku Tengger, sebuah masyarakat suku adat yang mendiami daerah ini, memiliki jejak sejarah yang tak terhitung. Mereka bukan hanya penjaga tradisi, tapi juga pelayan setia tanah leluhur mereka. Di balik megahnya perbukitan dan pesona alam, terdapat sebuah desa yang menjadi rumah masyarakat Tengger. Desa ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga pangkalan bagi nilai-nilai kesejahteraan dan kebersamaan. Namun, keajaiban sebenarnya terletak pada asal-usul masyarakat Tengger. Cerita-cerita lama mengisahkan tentang keberanian, cinta tanah air, dan masa depan yang kuat dengan alam sekitar. Ini adalah sejilat kisah yang tumbuh dan berkembang seperti gugusan bunga yang mekar di lereng gunung. Tengger, sebuah nama yang membawa kekuatan dan kebijaksanaan. Desa ini tidak hanya menghadirkan pemandangan indah, namun juga memegang erat tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan sejarah kemegahan alam ini, kami menemukan kehidupan dan kearifan dari masyarakat Tengger yang kecewa. Ikuti petualangan kita selanjutnya saat kita menyelami lebih dalam kisah-kisah dan keajaiban dari desa ini. Kalau bicara masalah Tengger, ini mungkin identik dengan Roro Anteng dan Joko Seger. Di mana sejarah Tengger tersebut diawali dengan yaitu turunnya Sang Hyang Brahma. Di mana Sang Hyang Brahma itu turun di suatu tempat, yaitu di gunung. Gunung itu adalah suatu pegunungan yang ada ini. Jadi di situ Sang Hyang Brahma itu memberi wahyu kepada salah seorang, yaitu seseorang di situ bisa dianggap seseorang, yaitu namanya Ki Dada Putih. Jadi Ki Dada Putih itu mendapat wahyu dari Sang Hyang Bathara Brahma. Bathara Brahma itu itulah di kawasan tersebut dinamai yaitu daerah Bromo, itu asal kata dari Brahma. Jadi Sang Hyang Brahma memberi wahyu kepada Ki Dada Putih. Itu wahyu itu berupa sisian, yaitu seorang perempuan. Kalau bahasa Tengger itu adalah bojo, itu yaitu bernama Dewi Jeneng. Kemudian Dewi Jeneng dengan Ki Dada Putih itu mempunyai 3 putra, yaitu yang pertama Ki Bomo, yang kedua Ki Dada Banyupait, yang ketiga Ki Selamber Nyowo. Jadi putranya ketiga-tiganya itu adalah seorang laki-laki semua. Kemudian Ki Bomo itu mendapat wahyu, yaitu pasangan hidup namanya Dewi Anjar Sari. Kemudian yang Ki Dada Banyupait itu juga mendapat wahyu namanya Dewi Mijil Sari. Sedangkan yang Ki Selamber Nyowo itu tidak mempunyai pasangan. Jadi beliau adalah melakukan Dewa Brata, tidak punya pasangan. Dewi Anjarsari dan Ki Bomo itu mempunyai putri, yaitu Roro Anteng. Sedangkan
Dewi Mijilsari dan Ki Dada Banyupait itu mempunyai putra yang namanya Joko Seger. Nah, dan kemudian beliau berdua itu digabungkan, termasuk nama beliau, yaitu Roro Anteng itu diambil tengnya, dan Joko Seger itu diambil gernya. Jadi nama beliau berdua diabadikan. Jadi Tengger itu ngambil nama Roro Anteng, diambil tengnya, dan Joko Seger diambil gernya, jadilah nama Tengger, nama tempat tersebut. Ini adalah asal usul atau cikal bakal Tengger, cikal bakal Tengger. Jadi ini asal usul daripada nama Tengger. Berkaitan dengan cerita Tengger atau sejarah masyarakat Tengger, itu tidak terlepas daripada dua tokoh yang merupakan nenek moyang masyarakat Tengger, yaitu Joko Seger dan Roro Anteng. Awal kisah Joko Seger dan Roro Anteng ini dimulai dari sebuah kisah pada saat zaman Kerajaan Kediri, kurang lebihnya tahun 1115 Masehi atau 1037 tahun Saka. Pada saat Kediri dipimpin oleh Raja Erlangga. Dua tokoh ini yang merupakan cikal bakal lahirnya masyarakat Tengger, di mana pada saat itu Kerajaan Kediri, Joko Seger ini adalah seorang putra resi yang kemudian diangkat menjadi senopati, yaitu Resi Murti Kundawa, yang mempunyai 4 anak, salah satunya adalah Joko Seger. Kemudian pada saat itu juga di Ponorogo itu ada yang namanya Kadipaten Wengker, yang dipimpin oleh seorang adipati bernama Surogoto. Jadi dari awal itu lahirlah sebuah peristiwa di mana Adipati Surogoto mengadakan sayembara, karena Roro Anteng ini nama aslinya adalah Dewi Retnowulan, yang mana Dewi Retnowulan ini mengalami sebuah kejadian sakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya Adipati Surogoto mengadakan sebuah sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan, maka kalau perempuan dijadikan saudara, kalau laki-laki dijadikan sebagai suaminya. Singkat cerita, ikutlah Joko Seger ini mengikuti sayembara, yang mana dia dibekali dari ayahnya sebuah pusaka yang namanya Kiai Gliyeng. Akhirnya Joko Seger mengikuti sayembara sampai dapat menyembuhkan Dewi Retnowulan. Akhirnya setelah sembuh, maka Adipati Surogoto menepati janjinya untuk menjodohkan keduanya. Maka dengan kata-katanya Adipati Surogoto, nanti pada bulan Puso kamu akan saya selamati karo. Karo itu artinya keduanya, dengan berbagai macam upacara. Di besanan antara Kediri dan Kadipaten Wengker ini, maka karo itu pada tanggal 15 bulan karo dilaksanakanlah yang namanya pernikahan daripada keduanya. Kalau nama Desa Tosari sendiri ini
sejarah daripada yaitu adanya sebuah toyo atau tirta. Tirta itu adalah air. Jadi di mana sebelum ada nama dulu, sebelum desa-desa itu diberi nama, itu yang jelas di tempat-tempat ini adalah sebuah hutan berantara yang atau belum ada yang menghuni. Jadi masih hutan, belum ada yang menghuni. Baru ada penghuni pertama. Kemudian di daerah tersebut atau di daerah sini ini ketemu sebuah sumber mata air, dan sumber tersebut atau air tersebut, air itu kata lain itu namanya tirta air itu. Dan tirta tersebut itu bisa bermanfaat bagi umat manusia, termasuk bagi kehidupan yang lainnya. Karena yang hidup di alam ini bukan hanya manusia saja, tetapi termasuk lainnya, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena itu adalah penunjang kehidupan bagi manusia. Jadi karena air itu bermanfaat, bisa untuk obat tatkala ada orang sakit, dan bisa untuk diminum tatkala ada orang haus atau membutuhkan untuk dibuat menyambung kehidupan. Disitulah air tersebut dinamakan tirta. Karena tirta ini adalah sangat-sangat berguna, atau bisa dikatakan sari-sarine bawono, sari-sarine alam. Maka dari itu disebutlah sari. Dan barulah tempat tersebut atau tempat ini di desa ini dinamakan Tirtosari. Asal kata dari tirta dan sari. Jadi desa ini namanya Desa Tirtasari. Karena kebiasaan orang daerah, orang tersebut, asalnya itu Tirtosari. Lama-lama karena itu dengan bicaranya itu nada cepat, jadi Tirtosari jadi Tosari. Jadi diambil tonya saja, jadilah Tosari yang seperti yang sekarang ini. Jadi asalnya itu Tirtosari, asal kata dari tirta dan sari. Ini asal-usul Tengger dan Desa Tosari. Selamat datang dalam perjalanan sejarah Tengger dan Desa Tosari, simbol kekayaan budaya dan alam di Jawa Timur, Indonesia. Dari legenda kaya hingga peninggalan sejarah megah, kisah ini mengajak kita melintasi zaman, mengungkap kejayaan masa lalu yang mempesona. Mari kita lestarikan keajaiban Tengger dan Desa Tosari untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.